Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwanto, mahasiswa Ilmu Pemerintahan UT Daerah Kabupaten Jember. Berikut saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai masalah solusi dasar teori yang mendukung dan dampak positif, serta solusi terkait keterlambatan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil Kabupaten Jember. Pertama, keterlambatan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil Kabupaten Jember merupakan permasalahan yang cukup sering dihadapi masyarakat, khususnya dalam proses penerbitan eKTP dan kartu keluarga serta akte kelahiran atau dokumen kependudukan lainnya. Masalah ini muncul akibat beberapa faktor, seperti tingginya volume pemohon yang tidak sebanding dengan kapasitas aparatur, kurang optimalnya sistem antrian manual, keterbatasan sarana teknologi pendukung, serta kendala internal seperti kurangnya kompetensi petugas dalam pengoperasian sistem informasi administrasi kependudukan. Di sisi eksternal, masyarakat pun masih menghadapi hambatan berupa kurangnya pemahaman mengenai prosedur layanan, sehingga terjadi penumpukan permohonan pada waktu-waktu tertentu. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan pelayanan tidak berjalan efisien dan mengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui penguatan sistem pelayanan berbasis teknologi, seperti penggunaan aplikasi layanan online atau sistem antrian digital yang memungkinkan pemohon mendaftar dan memantau proses dokumennya tanpa harus menunggu secara fisik. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga penting melalui pelatihan teknis mengenai sistem informasi kependudukan, pelayanan prima, serta manajemen antrian. Perlu pula adanya penataan ulang alur pelayanan agar lebih sederhana, jelas, dan transparan. Misalnya dengan penyediaan papan informasi prosedur, terus durasi layanan, dan persyaratan masing-masing dokumen. Strategi ini harus diiringi dengan penguatan pengawasan internal untuk memastikan kualitas pelayanan tetap konsisten serta mendorong budaya kerja yang lebih responsif dan profesional. Dalam perspektif teori, perbandingan pelayanan Dukcapil dapat dijelaskan melalui teori pelayanan publik Den Haag dan Den Haag dalam kurung New Public Service, yang menekankan bahwa pemerintah harus melayani warga negara sebagai prioritas utama dan dengan mengedepankan nilai partisipasi, layanan humanis, dan akuntabilitas. Selain itu, teori implementasi kebijakan Lipsky tentang street level bureaucracy relevan karena aparatur Dinas Pendudukan sebagai pelaksana kebijakan di garis depan memiliki keleluasaan dalam proses pelayanan, sehingga kompetensi sikap dan kondisi kerja mereka berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan. Prinsip good governance seperti efektivitas, transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas juga menjadi landasan penting untuk membangun pelayanan administrasi pendudukan yang lebih tertata dan dapat dipertanggungjawabkan. Dampak positif dari penerapan solusi tersebut dapat terlihat dari meningkatnya efisiensi waktu pelayanan, berkurangnya antrean fisik, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap transportasi serta kepastian waktu penyelesaian dokumen. Implementasi layanan berbasis digital juga berpotensi meminimalkan kesalahan input data, mempercepat validasi berkas, serta meningkatkan akurasi dokumen kependudukan. Peningkatan kompetensi aparatur pun akan menghasilkan pelayanan yang lebih profesional, ramah, dan seragam standar pelayanan. Selain itu, proses digitalisasi secara bertahap akan membantu Dinas Dukcapil memiliki basis data kependudukan yang lebih tertata, rapi, dan mudah diakses untuk keperluan pelayanan publik lainnya. Secara keseluruhan, perbaikan terhadap keterlambatan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil Kabupaten Jember membutuhkan kombinasi antara pembaruan teknologi, peningkatan kualitas SDM, penyederhanaan prosedur, serta penguatan tata kelola layanan publik.
Dengan langkah tersebut, pelayanan tidak hanya menjadi lebih cepat dan efektif, tetapi juga lebih akuntabel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang modern, inklusif, dan mendukung terciptanya data kependudukan yang valid sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Demikian penjelasan tentang tugas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.